Estafet kekhalifahan, 3 unsur berdampak sistemik dalam tugas kekhalifahan manusia. Mengapa 3 jenis amalan sebagaimana disebut dalam hadits Nabi, yang tetap mengalir pahalanya setelah seseorang wafat, mampu menembus batas kematian, dan apa hubungan antara ketiganya, sehingga sistem langit, menjaganya, tetap terus mengalir. 3 hal yang disebut oleh Rasulullah merupakan 3 unsur utama, yang akan terus-menerus hidup dan berdampak, sejak Nabi Adam hingga akhir zaman, sebagai bentuk pelaksanaan dari tugas kekhalifahan umat manusia. Yakni, sistem tata kelola nilai, yang harus dipedomani umat manusia, saat menjalankan tugas kekhalifahannya di dunia. Ketiganya adalah bentuk nyata dari tongkat estafet kekhalifahan, yang harus berkelanjutan. Yakni, harta, merupakan unsur utama yang dikelola, ilmu, merupakan cara mengelola, dan anak, adalah unsur pengelola. Yang ketiganya akan bernilai apabila ada kesinambungan lintas generasi dalam pengelolaannya. 1. Amal jariyah. Amal jariyah sering dipahami terbatas pada sedekah atau wakaf harta pribadi yang terus bermanfaat. Namun, jika kita tarik ke akar tugas kekhalifahan, kita akan temukan makna yang lebih dalam. Bumi ini adalah titipan pertama yang diserahkan Allah kepada Nabi Adam. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Dari bumi inilah, harta dan segala fasilitas hidup manusia berasal. Maka, ketika seseorang mengelola apapun yang berasal dari bumi, baik properti, lahan, atau sumber daya lain, lalu mengalihkannya menjadi kemaslahatan umat, berarti ia sedang menjalankan tugas kekhalifahan. Dalam konteks ini, amal jariyah bukan hanya bentuk sedekah, lalu pasif, melainkan bergerak aktif, sebagai aktualisasi dalam tanggung jawabnya, sebagai manusia atas keberlangsungan bumi, di mana manusia tidak lain adalah pewaris nilai dari Nabi Adam. 2. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu adalah nilai ruhani dari sisi intelektual kekhalifahan. Allah berfirman, dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama semuanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 31. Nama-nama itu, menurut banyak mufasir, adalah simbol kemampuan manusia untuk memberi makna, mengenali struktur kehidupan, dan mengelolanya secara sadar. Dalam dunia modern, tafsir dari nama-nama itu meluas menjadi pengetahuan sistemik, yaitu segala bentuk ilmu yang memperkuat peradaban dan membawa manusia lebih dekat pada keadilan dan ketundukan kepada Allah. Maka, siapapun yang menebar ilmu yang membuat hidup manusia lain lebih bijak, adil, dan taat kepada Allah, berarti ia menyambung mata rantai nilai kekhalifahan. Ilmu bukan untuk dikubur bersama pemiliknya, tapi untuk diturunkan. Maka, mengajarkan ilmu adalah menyambung estafet nilai yang diwariskan dari langit, dari Nabi Adam hingga akhir zaman. 3. Anak soleh. Yang mendoakan anak soleh dalam konteks kekhalifahan, bukan semata anak kandung. Al-Quran menjelaskan, dan orang-orang yang beriman, dan anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan keturunan mereka dengan mereka. Quran Surat At-Tur ayat 21. Imam Al-Qurtubi menyatakan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa yang dihubungkan bukan sekadar darah, tetapi iman dan nilai amal. Maka, siapapun Bani Adam, meskipun bukan anak kandung, namun hidup dengan nilai-nilai yang kita tinggalkan, dan mendoakan kita, termasuk dalam keturunan amal, yang disebut dalam ayat dan hadits itu. Pemahaman ini penting, karena jika hanya difahami secara tekstual, akan mereduksi keadilan Tuhan, karena banyak orang yang tidak dikaruniai keturunan. Maka, dari dalil tersebut, anak soleh, dalam konteks ini adalah generasi manapun, yang berhasil kita sentuh dengan nilai, lalu menjadikannya pedoman hidup. Kita semua bisa menjadi leluhur spiritual, meskipun tanpa garis keturunan biologis. Dengan demikian, 3 hal yang disebut Nabi dalam hadits tersebut, adalah bentuk nyata dari amalan saat kita menjalani hidup, dengan terus menjaga keberlangsungan misi kekhalifahan umat manusia, yang dimulai oleh Nabi Adam dan akan terus berjalan hingga hari kiamat. Mewariskan ketiga hal tersebut, berarti, kita bukan hanya hidup untuk diri sendiri, melainkan, telah menjadi bagian dari sistem besar tata kelola pemanfaatan nilai, warisan Tuhan, di muka bumi ini, dan memang begitulah seharusnya. Semoga menambah pustaka bagi Anda, sebagai bahan renungan di waktu luang. Tafsir kontemporer, Indoneservasi.